Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Oke, ini di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hal-hal yang membuat wajib mandi. Hal-hal yang membuat apa? Wajib mandi. Mujibatul ghusl. Dan kita terakhir membahas tentang haid. Kita sebelum masuk haid lagi. Oke, silakan. Haid. Ya, Bang Jabar atau Mas Kafi? Ya, Mas Kafi ya, baca. Mas Kafi ada kitabnya? Tes. Ya Ustaz. Ya, wa aqalluhu yawman wa laylah. Ini enggak ada kitabnya Ustaz. Tapi di layar yang mana ya? Layar atas lagi Mas Bang Zul. Terus Ini benar kan Ustaz ya? Oh, atasnya Ustaz ya? Ya, Mas. Oke. Terus oke. Itu wa aqalluhu yaumun wa lailah itu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa aqalluhu yawmun wa laylah. Oke. Dan yang paling sedikit haid, tempo paling sedikitnya adalah sehari semalam, ini 24 jam. Jadi paling sedikit haid, nggak mungkin ya. Haid sore langsung suci malam itu nggak mungkin. Pasti 1 kali 24 jam itu paling minimal. Maka kalau ada keluar darah haid, habis asar, maka meskipun nggak keluar lagi darah setelah itu, maka tetap belum boleh sholat sampai 24 jam. Dan dianggap dia haidnya sehari. Jadi dibulatkan. Tapi bisa lebih, 2 hari, 2,5, kalau gitu bisa. Tapi minimal 24 jam. Wa aktsaruhu, terusin. Wa aktsaruhu 15 yawman ka'aqalli tuhrin bainal haydataini. Dan haid paling maksimal, paling lama, berapa hari? Berapa hari paling lama? 15 hari. Sama seperti masa suci paling sedikit antara 2 kali haid. Jadi di sini ada 2 hal di sini, yang 15 hari. Apa yang pertama? Yang 15 hari? Masa maksimal haid, paling lama 15 hari. Nggak mungkin orang haid 16 hari. Nggak mungkin, mustahil. Ya, mustahil. Kalau ada perempuan keluar darah terus 16 hari, maka pasti haidnya cuma berapa hari? 15. Hari ke-16-nya apa itu? Istihadah Ustaz. Istihadah. Istihadah ini keluar darah, tapi dia bukan darah haid. Dan hukumnya tidak seperti hukum haid. Ya udah, dia dianggap seperti orang yang, mohon maaf, keluar angin terus, keluar urin terus. Dia wajib sholat tetap. Istihadah. Dia wajib puasa. Dan sah puasanya. Oke ya. Jadi paling maksimal berapa hari? 15 hari. Kemudian perempuan haid. Kemudian suci, kemudian haid lagi. Paling cepat jarak waktunya berapa lama? 15 hari juga. Artinya, perempuan paling-paling dalam sebulan itu berapa kali haid? sekali. Dalam sebulan sekali ya, kurang lebih. Bisa nggak 2 kali? Nah, bisa nggak 2 kali? Bisa juga. 2 kali bisa. Tanggal 1 haid. Terus langsung suci. Tambah 15. Ya nggak? Kemudian haid lagi. Tanggal 17. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa Ustaz. Bisa. Kayak gitu. Intinya jarak waktunya itu 15 hari. Tapi 3 kali bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa 3 hari. 3 kali sebulan nggak bisa. Paling cepat 2 kali sebulan. Kalau tanggal 1 haid, maka kemudian suci, sehari aja, maka paling cepat dia haid lagi tanggal 17. Karena harus ada jarak 15 hari antara 2 haid.
Dan kalau dia suci lagi tanggal 17 langsung, ya harus ada 15 hari lagi berarti. Udah masuk bulan berikutnya dong. Betul ya? Baik. Jelas sampai sini? Jelas ya? Lanjut. ما يحرم بالجنابة ومباشرة ما بين صغرتها وركبتها. Ya, sebentar. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Kata penulis Syekh Zainuddin Al-Malibari, semoga Allah merahmati beliau. Dan haram dengan haid, ini kalau haid, orang yang haid haram melakukan hal-hal yang haram dilakukan orang junub. Dan plus lagi. Jadi parahan mana dari sisi keharaman melakukan sesuatu antara haid atau junub dalam mazhab Syafi'i? Lebih parah wanita haid. Lebih parah wanita haid. Itu ya, secara konsep dasar. Karena dia dianggap junub plus. Maka apa yang haram buat junub, haram juga buat wanita haid. Orang junub misalnya nggak boleh ngapain, Mas Kafi? Nggak boleh ngapain orang junub misalnya? Boleh memegang mushaf, Ustaz. Memegang mushaf. Kalau ini jangankan junub ya, hadas kecil juga nggak boleh. Oke, maka haid boleh nggak? Lebih nggak boleh lagi. Lebih nggak boleh lagi. Apalagi yang nggak boleh dilakukan junub, teman-teman, coba yang lain. Teman-teman yang lain jawab. Diam di masjid, Ustaz. Diam di masjid. Junub nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dia di masjid. Diam gitu nggak boleh. Diam ya. Kalau abiri sabirin boleh. Lewat aja, melintasi. Kalau haid, lebih nggak boleh lagi. Dari situ maka kita lihat bahwa banyak masjid di Indonesia ini pengajian ibu-ibu tuh nggak di masjid. Pengajian ibu-ibu nggak di masjid. Ya nggak? Banyak nggak kayak gitu? Pengajian majelis taklim ibu-ibu nggak di masjid. Benar nggak? Benar, Ustaz. Di rumah siapa? Kayak ganti-gantian kayak arisan. Betul ya? Karena kalau di masjid kesian yang perempuan yang haidnya nggak boleh masuk masjid. Atau juga sebagian atau banyak sejumlah masjid ya, banyak masjid itu ada ruangan lain selain masjid. Jadi ada masjid kemudian ada gedung lagi di sebelahnya atau di depannya. Ini gedung buat apa? Pengajian ibu-ibu. Buat pengajian ibu-ibu, perempuan haid di situ. Jadi maksudnya kalau ada perempuan haid tetap bisa ikut. Nah, di sini maka sama halnya kalau ada perempuan wanita dia sedang haid, dia pengajian duduknya nggak di dalam masjid. Dia duduknya di luar. Dan alhamdulillah dimudahkan juga dengan teknologi sekarang ya, bisa online. Masya Allah itu kemudahan. Ala kulli hal, haid lebih parah dari sisi pengharaman daripada junub. Ditambah lagi sisi lebih-lebihnya, lebih parahnya lagi karena ditambah juga haram ngapain? Berhubungan dengan wanita yang sedang haid antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lututnya. Di antara pusar dan lutut nggak boleh jadi harus ditutup. Kalau seandainya suami dan istri ingin bermesraan, maka bagian tersebut harus ditutup. Dan itu Nabi SAW melakukan itu sendiri. Dalam hadis Bukhari Muslim, maaf sebenarnya. Nabi SAW, kata Aisyah, kalau saya sedang haid, Nabi SAW ya'muruni fa'taziru fayubashirni wa ana haid. Saya disuruh pakai sarung, kemudian Nabi bermesraan dengan saya. Jadi antara pusar dan lutut nggak boleh. Tapi selain itu, di atas dan di bawahnya boleh. Oke, lanjut. Dalilnya jelas surat 2 ayat 222 ya. Surat 2 ayat 222. Ya, supaya salunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Oke. Waqila la yahrumu ghairul waqti waqtaruhun nawawi fi at-tahqiq. Oke. Ada pendapat lemah. Dia tidak mu'tamad dalam mazhab. Itu tidak haram kecuali kopulasi, kecuali wata, kecuali memasukkan. Artinya kalau dia antara lutut dan pusar, tapi tidak sampai kopulasi, tidak ada sampai penetrasi, maka masih boleh. Maka masih boleh, misalnya di pahanya atau misalnya masih boleh. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Jadi dalam kitab At-Tahqiq, Imam An-Nawawi mengatakan ini pendapat yang terpilih.
Dan tahqiq ini setinggi-tingginya tarjih Imam Nawawi. Tapi meskipun jelas dalam tahqiq Imam An-Nawawi memiliki tersebut, tetapi ini pendapat tidak mu'tamad. Ini pendapat apa? Tidak resmi mazhab. Pendapat resmi mazhab adalah apa? Tidak hanya penetrasi yang diharamkan, tapi termasuk juga antara pusat atau pusar dengan lutut. Oke. Di khobari muslimin isna'u kullasin ila nikah. Landasan Imam Nawawi adalah hadis riwayat Muslim. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali hubungan seksual. Tapi ada dalil-dalil lain kata ulama Syafi'i. Tidak hanya itu. Ada dalil-dalil lain sebagaimana Nabi SAW ditanya, "Ma yahilu lirajuli min imra'atihi wa hiya haid?" Apa yang halal buat laki-laki kalau istrinya sedang haid? Kata Nabi, "Ma fawqal izar," apa yang di atas sarung. Jadi kalau dari atas sarung nggak apa-apa. Ya, atas sarung nggak apa-apa. Tapi kalau di bagian sarung atau di area sarung, maksudnya pusar sampai lutut, maka tidak diboleh. Jadi mafhumnya nggak boleh apa yang di dalam sarung nggak boleh. Dari luar nggak apa-apa. Maksudnya antara pusar dan lutut ditutupi supaya bisa kalau mau bermesraan dari balik sarung, dari balik kain. Tapi kalau di dalamnya tanpa pembatas tidak diperbolehkan antara pusar dan apa? Dan haid dan lutut. Oke, kira sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Saya agak gimana ngomong kayak gini. Mudah-mudahan jelas. Jelas ya? Jelas. Teman-teman jelas nggak, teman-teman? Kalau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanyakan. Yuk lanjut. Jadi yang resmi apa? Masalah-masalah dengan menyentuh paha misalnya, boleh nggak dalam mazhab Syafi'i? Nggak boleh. Nggak boleh, menyentuh paha langsung nggak boleh. Kalau dari atas sarung boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh. Boleh ya. Allahu a'lam. Lanjut. وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وقت. Oke, sebentar ada pertanyaan dari Majapahit. Jadi antara pusar dan lutut itu hakiki, betul hakiki. Beneran hakiki. Kayak aurat laki-laki. Beneran hakiki. Bukan maksudnya yang bukan majas, maksudnya kopulasi saja. Enggak. Kecuali kalau pakai pendapat ulama tadi yang Imam Nawawi misalnya, itu beliau memaknainya majas. Oke, wa idzan qata adamuha, kalau sudah darahnya berhenti, halalaha qabla al-ghusli saumun lawatun. Maka dia boleh puasa tapi belum boleh berhubungan seksual. Maaf, contoh, dia suci. Azan subuh jam berapa di Indonesia sekarang? Kalau di Saudi azan subuh sekarang 4.52. 4.52. Oke, di Jeddah 4.52 tadi. Lah, kalau dia 4.50 suci, darahnya berhenti. Dia suci udah, dia yakin suci udah. Kebiasaan dia misalnya cuma 5 hari, selalu fix 5 hari. Udah 5 hari genap tuh, 4.50. Udah berhenti darahnya. Dia tapi belum sempat mandi. Udah boleh belum puasa? Belum sempat mandi nih, belum sempat. Udah mau kubur subuh. Boleh puasa nggak? Udah boleh belum? Kalau perempuan haid haram puasa. Bukan cuma nggak sah, haram bahkan. Dosa dia. Dan dia kalau nggak puasa ada pahala karena ninggalin dosa. Ini orang suka salah paham. Saya bingung sama sebagian orang yang mau tabrak ijma gitu, dia bilang apa-apa perempuan puasa sah, apa-apa. Apa maksudnya dia memperjuangkan hak perempuan tapi cara gitu. Udah enak-enak perempuan kalau nggak puasa dengan niat tidak mau melakukan dosa, ya kan? Karena kalau puasa dosa, kalau nggak puasa berarti berpahala. Jika dia niat menjauhi larangan. Tapi di doktrin seperti itu. Gimana ya? Alhamdulillah kita kembali ke topik. Boleh nggak dia puasa nih? Sekarang udah suci 4.50. Azan subuh 4.52. Gimana? Udah boleh puasa belum? Boleh, Ustaz. Udah boleh. Kenapa diem aja? Jawab dong, pakai chat. Minimalnya jawab. Masya Allah. Jangan diem-diem aja. Oke. Gak asik belajar di Zoom. Diem-diem itu gak asik. Begitu main live di Facebook atau di YouTube. Oke, alhamdulillah intinya kalau puasa boleh. Tapi kalau udah berhenti darahnya, udah suci, belum mandi, boleh nggak suaminya, mohon maaf, berhubungan seksual sama dia? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kan udah kering, darahnya udah kering.
Nggak boleh. Harus mandi, Ustaz. Dalilnya apa dalilnya? Surat 2 ayat 2222. Duanya 4 kali. Surat 2 ayat 222. Allah firmankan, Isra Al-Maid, kul huwa adzan fa'tazun nisa fil maid wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarkum. Maka janganlah dekati mereka, maksudnya berhubungan seksual dan bermesraan antara pusar dan lutut sampai mereka suci, hatta yatahurna. Fa idza tatahharna, kalau udah mandi. Tatahharna berarti apa? Mandi. Fa idza tatahharna. Kalau udah mandi. Berarti kalau belum mandi belum boleh. Fa'tuhunna min haitsu amarkum. Maka silakan datangi istri-istri kalian bagaimana Allah izinkan. Berarti di sini jelas bahwa untuk puasa itu syaratnya cuma suci aja. Tidak disyaratkan mandi. Tapi kalau untuk berhubungan seksual disyaratkan harus apa dulu? Harus mandi dulu. Jelas ya, Mas Kafi dan kawan-kawan? Oke, gantian. Terima kasih banyak. Bang Jabar jawab baca di sini ya. Saya jawab dulu Bang Ibrahim. Apakah wajib puasa? Wait. Apa wajib puasa atau boleh mubah saja? Misal kondisi pas belum Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa Mas Ibrahim? Bang Ibrahim. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Berarti kalau suci 450, azannya 452. Apa hukum puasanya? Berarti wajib, Ustaz. Wajib gitu. Oke, gitu ya. Tapi kalau Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Apa hukum puasanya? Sunnah. Kayak gitu ya. Jelas ya. Okay. Jadi jangan difahami boleh halalah qabla al-ghusli shaumun. Puasa halal buat dia. Halal di sini maknanya mubah ya, tergantung puasanya. Puasa Ramadan jadi wajib. Clear ya? Allah bisa. Bagus, tapi pertanyaannya bagus, saya senang. Bang, anak-anak apa ya Bang Ibrahim ini pintar-pintar bertanya. Saya senang. Oke, lanjut Bang Jabar. Warabi'uha Khilafan lima bahathahul lima bahathahu al-'allamatul jalal as-Suyuti rahimahullah. Oke. Jadi berbeda dengan pendapat yang atau hasil penelitian Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Wafat tahun 911. Ingat ya, Imam Asyuti wafat enak angkanya. 911. Ya kejadian yang kalau di Amerika 911 Hijriyah. Beliau melakukan penelitian. Jadi bahasahu ini penelitian. Jadi masalah ini bukti ya bahwa ulama-ulama nggak benar, ulama mazhab tuh taklid buta tuh nggak benar. Ya nggak benar. Justru mereka suka meneliti. Bahkan hal-hal yang sudah dibahas ulama sebelumnya mereka teliti lagi. Walaupun kemudian pada akhirnya pendapat-pendapat ini kalau keluar dari pendapat resmi mazhab ya tidak dinisbatkan ke mazhab. Tidak kita katakan, Imam Suyuti mengatakan itu. Nggak apa-apa. Mohon maaf, hubungan seksual setelah suci meskipun belum mandi. Itu hasil penelitian beliau. Nggak apa-apa. Terus kita bilang, berarti mazhab Syafi'i boleh. Enggak lah. Itu pendapat hasil penelitian 1, 2, 3. Beberapa ulama mazhab Syafi'i, tapi belum resmi, tidak resmi. Tidak mewakili mazhab Syafi'i secara satu institusi. Nah, terus boleh nggak diikutin? Ya, Anda kalau mau ikutin, sah-sah saja. Taklid kepada mujtahid sah. Imam Suyuti termasuk mujtahid, walaupun mujtahid tidak mujtahid mutlak. Walaupun memang ada nukilan beliau ini mengklaim ijtihad mutlak ya. Ada satu masa. Tapi ya, lihat beliau levelnya sangat tinggi. Kalau ikut silang-silang saja. Tapi seorang yang dia mau komitmen dengan mazhab Syafi'i berarti dia harus komitmen dengan yang resminya. Pada dasarnya komitmen dengan yang resminya, yang mu'tamadnya. Dapat resmi mazhab Syafi'i. Dalam hal ini maka kita hargai pendapat Imam Asy'ari, tapi tetap mazhab Syafi'i adalah ada ini etika kita terhadap para ulama begitu. Etika. Di satu sisi kita tidak mencela satu ulama karena berbeda pendapat dengan institusinya, gitu ya. Jadi Imam Suyuti kita jelek-jelekin ya. Kenapa Imam Suyuti ini menyelisih pendapat mazhab Syafi'i? Kita jelek-jelekin, kita bilang kamu bukan mazhab Syafi'i lagi. Enggak lah. Cuma gara-gara 1, 2 beberapa permasalahan berbeda dengan pendapat resmi mazhab, itu nggak mengeluarkan seorang dari kesyafi'iyahan, gitu ya. Di sisi lain juga kita menyadari bahwa ini etika, bahwa meskipun ini pendapat satu orang, oknum atau orang, itu jangan langsung kemudian dianggap pendapat seluruh institusi tersebut. Kita ada Imam Suyuti, anggap pendapat Imam Suyuti aneh, nyeleneh gitu ya. Kita nggak bisa bilang lihat Imam mazhab Syafi'i. Enggak, itu pendapat pribadi.
Dan terlebih lagi ini saya sudah singgung di awal tadi bahwa ini bukti bahwa para ulama terus meneliti, even permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kayak udah selesai, gitu, tapi diteliti. Walaupun tentu ya kita zaman sekarang ketika waktu terbatas, kita prioritaskan meneliti masalah-masalah isu-isu kontemporer lebih daripada mempeributkan masalah-masalah yang sudah dibahas. Oke, sebentar ada pertanyaan. Bagus. Untuk tahu yang mau tamat madhab, apakah dari kitab mau tamat atau seperti kitab Syarah Madhab? Kitab mau tamat seperti kitab Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Itu yang maksudnya. Ya itu bisa. Cuma kalau alur resminya bukan ke situ. Itu ke kitab apa? Kitabnya siapa? Kita pengen tahu pendapat resmi madhab Syafi'i. Paling sederhana di mana kitab apa? Bukan mau tamat. Itu boleh lah. Apa Bang Jabar? Yani Minhaj dan syarah-syarahnya. Lebih tepatnya Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Nihayatul Muhtaj karya Syamsuddin Ar-Ramli. Itu dua kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitabnya Syamsuddin Ar-Ramli. Terutama di Tuhfah dan di Nihayah. Jadi itu dua, kalau kata ulama Azhar itu dua tiangnya madhab. Juga dikatakan hal tersebut juga oleh Haji Sirajuddin Abbas. Kan Surogibin ya, dia termasuk syarat penting dalam Minhaj ya. Tapi karena beliau kedudukannya tidak setinggi Ibnu Hajar, penelitiannya tidak setinggi Syamsuddin Ar-Ramli, maka levelnya nggak sampai itu. Tapi untuk pembelajaran, mempelajari Minhaj sebaik-baik syarah itu adalah kan Surogibin, karena dia sederhana, singkat, ringkas. Di Indonesia pun demikian. Orang bisa menyebutnya kitab mahali. Belajar apa? Belajar mahali. Maksudnya kan Surogibin. Sederhana, tapi ya tentu kalau mau yang perfect tapi rumit, dia orang belajar Minhaj baca Tuhfah bisa nggak ngerti dia, bahasanya sangat rumit. Nihayah lebih mudah sedikit, mudah deh, tapi belum tentu juga dia menguasai Nihayah bisa ngerti. Kan Zurrabim insyaallah lebih jelas. Mungkin Muhammad Muhtaj bahasanya mudah dan banyak hal-hal menariknya, tapi derajat Al-Khatib Asy-Syirbi ini tidak sampai derajat Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Itu aja. Tapi Muhammad Muhtaj sangat membantu ya. Malah dia paling populer dari semua syarah Minhaj bagi non-Syafi'iyah. Jadi bagi non-Syafi'iyah kalau mau meneliti itu lebih populer Muhammad Muhtaj. Kenapa? Karena mudah, bahasanya mudah banget, terus banyak faedah-faedah menarik. Al-Khatib Asy-Syirbi ini bahasanya enak banget, enak. Saya sendiri justru pertama baca syarah setelah kan Surogibin Muhammad Muhtaj dulu. Dulu saya baca. Ada khilaf pendapat Imam Nawawi di kitab-kitab beliau mana didahulukan. Tahqiq jelas, tahqiq dulu. Tapi capek teman-teman. Itu nggak usah beli semua buku Imam Nawawi kemudian dibandingkan, nggak usah. Silakan aja sih. Tapi kita udah punya cara mudah, yaitu apa? Udah baca, pelajari karya-karyanya Ibnu Hajar di Tuhfah dan Nihayah. Imam Ibnu Hajar di Tuhfah dan Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli di Nihayah, itu sudah membandingkan. Nawawi ngomong di Tahqiq begini, di Raudhah begini, di Minhaj sudah bandingkan. Seperti itu. Jadi kita itu bagaimana betapa berharganya mempelajari fikih madzhab itu justru memudahkan kita belajar, bukan untuk mempersulit. Kalau kita kembali lagi back to awal ya, bahkan baca lagi al-umum gitu ya, kita akan banyak membuang-buang waktu. Nggak masalah merujuk asal, langsung boleh sekali-kali. Tapi kalau untuk pembelajaran, membangun taksil, enggak lah, cukup Minhaj. Nah, nanti kalau mentok sudah sampai titik Minhaj, syuruhat. Dulu kita balik lagi ke Raudhah, balik lagi ke Tahqiq. Bahkan Syarah Muhadzab juga, kalau bukan ingin mencari pandangan lintas mazhab, tidak perlu juga dirujuk. Karena sudah terwakil dengan Nihayah dan Tuhfah. Mereka juga baca kok, mereka sudah baca. Tenang. Dan lebih mudah lagi dengan belajar dengan guru, karena guru sudah baca juga. Itu paling mudah lagi, belajar dengan guru. Oke, ala kulli hal demikian. Oke, warabi'uha. Warabi'uha nifasun ay inqita'uhu wa huwa damu haidin mujtami'in yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahim. Yang keempat, ini apa yang keempat? Hal yang mewajibkan mandi junub. Yang keempat adalah nifas. Ini maksudnya saat berhenti. Nanti orang baru nifas nggak mandi ya, tapi pas berhenti mandi, sama kayak haid lah. Orang baru haid kan nggak mandi langsung, tapi berhenti haid baru mandi. Sama nifas begitu juga.
Dan nifas definisinya kata penulis adalah darah haid yang terkumpul, yang keluar setelah kosong rahim. Setelah rahim kosong baru. Jadi penulis dan juga para ulama banyak gitu ya, itu membayangkan bahwa darah nifas itu apa? Darah haid cuma selama ini terendapkan di rahim. Karena ada bayi, jadi nggak keluar selama 9 bulan haidnya. Begitu keluar bayinya, keluar darahnya. Hasil nabung haid selama 9 bulan. Sekarang pertanyaan saya di sini ada dokter Danin kan ya, atau teman-teman anak-anak biologi atau anak-anak kedokteran, atau teman-teman yang suka baca deh. Bener nggak? Darah nifas itu darah haid yang dikumpulin, bener nggak? Atau bener nggak? Kayak sebenarnya kalau secara biologi kurang tepat, tapi ini apa ya, hasil pemahaman para ulama klasik. Dan ini nggak mempengaruhi hukum kok. Ini cuma apa ya, cara memandang haid itu nifas itu darah dari mana sih asalnya. Tapi nggak mempengaruhi hukum. Nggak mempengaruhi hukum. Insya Allah nggak mempengaruhi. Walaupun menarik ya dikaji, ada nggak pengaruh hukumnya? Bisa aja diteliti, tapi sepanjang tahuan al-fakir nggak ada pengaruh hukum. Ya karena perempuan bisa haid nggak kalau saat hamil gitu? Lebih nggak bisa emang, karena haid itu kan karena rahimnya kosong, nggak dibuahi, maka runtuhlah dia, luruh, kan gitu, bener ya? Darah apa yang di dinding rahimnya luruh, keluarlah darah haid, karena nggak dibuahi, gitu. Karena dia sudah terbuahi, jadi memang aslan dia nggak haid, at all dia nggak haid emang. Jadi bukan haid cuma ketampung gitu, enggak, emang dia nggak haid, karena keluar. Dan nifas jadi bukan darah haid yang ketampung. Menarik lagi nanti kalau kita baca susu atau ASI ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ASI itu adalah hasil darah haid juga. Itu juga ini analisis yang ya keterbatasan para ulama saat itu ya. Tapi Masya Allah, mereka sudah melakukan penelitian semampu mereka sampai pembahasan-pembahasannya juga dibahas. Next slide lagi. Kalau dibaca lagi lanjut, Bang Jabar. Paling sedikit berapa lama nifas? Lahzah, sesaat. Nanti bisa orang nifas terus udah langsung suci, udah bisa. Langsung mandi bisa. Oke, walibu tapi seringnya 40 hari. Terusin. Wa aktsaruhu 60 yawman. Nah, paling banyak 60 hari. Berarti kalau 61 hari orang perempuan keluar darah terus 61 hari. Berarti hari ke-61 itu apa? Istihadah. Gitu ya. Itu jadi apa sih faedahnya kita tahu hari kebanyakan itu, hari paling banyak itu buat apa? Ya buat membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadah. Pokoknya istihadah kan definisinya adalah darah yang keluar selain hari haid dan hari nifas. Kalau bukan hari haid, bukan hari nifas, berarti istihadah. Ya rumus. Oke, dari waktu nifas penelitian juga, iya betul, penelitian. Lanjut. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidhi. Dan sama, apa yang haram buat perempuan nifas itu juga apa yang haram buat perempuan haid. Next. Wa yajibul ghuslu aydan bi wiladatin walau bila balalin. Wa ilqa'i 'anaqatin wa mudghatin wa bi mauti muslimin ghairi syahidin. Dan wajib juga mandi junub dengan wiladah, dengan sekedar lahir. Walaupun nggak ada darah. Walau bila balalin, nggak basah. Jadi misalnya ada perempuan lain, misalnya Anda ada perempuan lahir kering. Benar-benar anak doang kering, nggak ada basah, nggak darah, nggak air, nggak apa, kering. Dia tetap wajib mandi nggak? Wajib, Ustaz. Wajib mandi janabah. Kenapa? Kok wajib mandi janabah? Dia nggak keluar darah nifas. Karena asal walat itu mani, Ustaz. Allah alam. Karena walat itu maniun munaqid. Karena anak itu mani juga, mani udah jadi malah. Gitu ya. Jadi keluar mandi junub. Lihat, itu maninya dia kan? Betul nggak? Maninya perempuan kan? Hasil gabungan mani suaminya. Begitu juga, bahkan nggak harus keluar dalam bentuk anak. Keluar dalam bentuk alaqah. Kalau dalam bentuk mudghah juga, itu juga mewajibkan mandi. Wa bimauti muslimin ghairi syahid, juga wajib mandi kalau seorang muslim ini meninggal dunia, dia wajib dimandikan. Kecuali syahid. Syahid tidak dimandikan, malah haram. Hukumnya apa? Mandiin orang yang syahid meninggal di medan perang, hukumnya apa? Malah haram, nggak boleh. Gitu ya, berdasarkan sabda Nabi SAW di surat Muslim. Lanjut.
وفروضه أي الغسل شيئان. Oke, kewajibannya apa rukun mandi junub apa? Oke, ada dua. Pertama, أحدهما نية رفع الجنابة للجنوب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه. oke, yang pertama adalah salah satunya niatkan menghilangkan kejunuban, menghilangkan janabah. Dan ini tentu niat ini bagi yang junub. Atau menghilangkan hukum haid bagi yang perempuan haid. Airof hukumnya ini mengangkat hukumnya. Adapun haidnya nggak diangkat. Kejunubannya nggak diangkat, tapi hukumnya. Ini hukum junub dan hukum haid nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran. Lanjut. Au niyat. Au niyatu. أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل. Oke. Atau niat itu boleh juga niat menjalankan mandi wajib, niat menghilangkan hadas, niat bersuci dari hadas, niat menunaikan mandi junub. Wa kadzal ghusli sholati. Begitu juga dia niat mandi supaya bisa sah sholat. Itu sah juga niat seperti itu. Lalu ghusli faqat. Tapi kalau cuma niat mandi aja, nggak ada ghusli atau cuma mandi aja, maka nggak, itu belum cukup. Karena mandi aja ya mandi biasa, mandi sehari-hari. Ini namanya lebih niat. Orang mandi biasa ya. Kalau nggak diniatkan mandi janabah, meskipun dia basahkan seluruh tubuh, dia nggak dianggap menghilangkan hadas besar. Lanjut. ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي Dan الغسل. niatnya harus berbarengan dengan awal mandi, itu dia menyiram mandi, langsung niat dia sambil itu. Ail ghusli, yani بأول مغسول من البدن. di awal apa yang dibasuh dari tubuhnya, walau min asfal, meskipun itu bagian tubuh bawah. Itu jadi nggak harus muka, nggak harus kepala. Kalau yang dibasuh pertama kali kaki ya, dia niat bareng kaki. Clear ya? Lanjut. فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله. Nah, kalau dia udah membasuh sebagian tubuhnya, kemudian baru niat, maka bagian tubuh yang dibasuh sebelum niat harus diulang. Misalnya dia ada basuh setengah badan atas. Oke. Kemudian dia apa? Baru niat setengah badan bawah. Maka sah nggak nih mandinya? Belum, Ustaz. Belum sah. Harus apa dulu? Ulang lagi, siram seluruh badannya atas. Nah, gitu. Lanjut. ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية. Nah, kalau dia niat menghilangkan kejunuban ya, kemudian dia udah membasuh sebagian badan dia, kemudian tidur lah, dia misalnya udah basuh udah niat terus basuh kepala sampai perut, terus dia tidur, bangun ya, besok paginya bangun gitu ya, kemudian dia ngapain, membasuh sebagian yang lainnya nih, perut sampai bawah, maka dia perlu ngulang niat nggak? Enggak, Ustaz. Nggak perlu ngulang niat. Coba renungin. Kok bisa kayak gini? Renungin. Gimana Bang Jabar? Coba jelasin. Coba teman-teman mikir, kok bisa ya orang mandi setengah badan gitu. Kemudian dia tidur dulu, bangun tidur malam lah 8 jam gitu ya. Misalnya. Bangun terus dia mau mandi lagi. Sisanya aja doang yang belum dibasuh semalam gitu ya. Belum dibasuh kemarin. Tapi dia nggak wajib ngulang niat mandi junub. Kok bisa begitu? Gimana Bang Jabar? Atau teman-teman karena mualah nggak wajib, Sat. Karena mualah nggak wajib, karena mualah betul. Karena mualah bukan rukun, enggak. Dia sunnah aja. Ini mualah ini nggak harus jedanya pendek, nggak harus. Jedanya panjang nggak apa-apa diseling. Tapi kenapa kalau mualah nggak wajib kan paling pergi gitu kemana? Ini kan tidur, kok bisa sih tidur? Ini kan tidur. Ya mungkin kalau misalnya mandi sebagian tubuh terus dia pergi main bola gitu ya, dia ngapain, balik-balik lagi dia baru mandi, oke lah. Tapi dia tidur loh. Kok bisa sih? Gak butuh ngulang niat. Nah, gimana nih? Ada yang jawab nggak teman-teman yang lain? Karena tidur hadas apa?
hadas kecil. Hadas Terus kecil. terangkat dengan niat. Mandi janabah tuh hadas apa? Mandi menghilangkan hadas besar kan mandi janabah. Ya, adanya hadas kecil di tengah-tengah mandi itu nggak ngaruh kepada hadas besarnya, nggak ngaruh. Jelas ya? Jelas nih sampai sini nih. Jadi misalnya contoh lagi mandi junub, nyentuh, mohon maaf kemaluan. Untuk kemaluan hadas kecil. Perlu dulu nggak mandinya? Enggak, udah terusin aja. Nanti begitu selesai mandi, udah. Ya hadas besarnya sudah terangkat. Dan kalau hadas besar terangkat, hadas kecil ikut terangkat nggak? Ikut terangkat. Clear ya? Kecuali kalau dia udah selesai mandi, kemudian berhadas kecil, lah itu baru wajib wudu karena hadas besarnya udah selesai, sekaligus hadas kecilnya. Dia berhadas kecil lagi. Maka dia wajib menghilangkan hadas kecil. Gitu ya. Clear sampai sini nih? Clear nggak? Kok nggak dijawab nih? Gimana Bang Jabat? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Atau teman-teman? Jelas ya? Oke, sekarang kalau dia tidur, kan tadi tidur. Tapi tidurnya mimpi basah. Gimana dong? Tidur mimpi basah. Ingat lagi Ustaz dari awal. Nah, dia baru kan hadas besar nih. Yang cerita. Jelas ya? Lanjut. Wasanihima. Wasanihima ta'mimu zahiri badanin hatta al-azfari wa ma tahtaha. Yang kedua, ini apa yang kedua? Maksud rukun mandi junub yang kedua adalah mengumumkan air, membasahkan seluruh tubuh ke dalam, membasahkan tubuh dengan seluruh tubuh dengan air, badannya, termasuk juga kuku dan yang di dalam kuku. Yang maksudnya bagian yang kita semua tahu, suka ada kotorannya, itu juga termasuk. Maka harus dibersihkan seperti yang kita bahas di wudhu. Dilihat itu yang ada di situ, dia dari daki atau bukan. Kalau daki nggak masalah, kalau bukan daki maka itu masalah. Oke. Wasyari dhahiran wa batin wa in kasuf. Juga wajib memasukkan air ke seluruh rambut, luar dan dalamnya, meskipun setebal apapun. Lanjut. Wa ma dhahara min nahwi manbati sya'ratin zalat qabla ghusliha. Begitu juga apa yang nampak dari tempat tubuhnya rambut, di mana rambutnya hilang sebelum dia dibasuh. Jadi ini ada bagian rambut di sini ya. Kemudian rambut sebelum dibasuh rambutnya hilang, dicukur misalnya. Maka kulitnya dibasuh juga. Oke, lanjut. Wasimakin wa farji mar'atin. Ya. Ini simak apa nih? Ini telinga juga wajib. Oke. Kemudian farji mur'atin, begitu juga kemaluan perempuan juga wajib dibasuh. Kapan tapi inda julusya ala qodamaiha. Kalau dia duduk di atas dua kakinya. Jadi perempuan duduk di atas dua kakinya. Oke. Kemudian kalau apa yang nampak dari kemaluannya itu? Apa namanya? Duduk di atas dua kaki namanya jongkok. Nah, kalau dia jongkok. Kemudian ada yang kemaluan kelihatan terbuka, itu wajib dibasuh. Wajib disiram ke situ. Tapi yang dalam-dalamnya enggak usah. Clear ya? Jelas nih. Wasyukukin begitu juga celah-celah tubuhnya. Misalnya di tubuhnya ada, di kaki bisa di bawah tuh ada celah-celah, ada retak-retak, itu juga dibasuh. Lanjut. Ada pertanyaan sebentar. Berarti kalau menyentuh kemaluan atau keluar angin tidak membatalkan mandi, ya, tidak membatalkan mandi. Apa benar dalam mazhab Syafi'i wanita yang sedang haid tidak boleh keramas? Enggak ada larangan gitu. Menggunting kuku, enggak ada larangan juga. Enggak ada tadi, enggak ada ya. Kita udah lewat pembahasan haid, enggak ada. Oh, lanjut. Wa batini judriyin fataha ra'suhu la batini Judariyin. farqatin. La batini farqatin bari'at wartafa'a qishruha wa lam yadhhar syai'un mimma tahtahu. Ulang lagi dibaca, coba. Terusin. Wa batini judriyin in fataha ra'suhu. Di saya judariyin. Judari, emang judari? Judari. Di situ apa? Kas sukun. Sama salah. Oke. Batil judari itu penyakit kulit yang udah pernah kita bahas. Apa ya? Seperti bisul. Dia timbul di badan.
infataha ra'suhu, ujungnya kebuka. Itu gimana? Itu wajib dibasuh juga. Oke, lanjut. La batin qarhatin bari'at Tapi wartafa'at. tidak termasuk luka, korhah luka. Ya. Yang bagian dalamnya yang udah sembuh itu nggak wajib dibasuh. Luka kalau udah sembuh itu dalamnya nggak harus dibasuh, luarnya aja. Tapi kalau judari tonjolan di kulit seperti apa ya? Pokoknya menonjol gitu di kulit ini judari penyakit kulit, udah kebuka ujungnya itu dibasuh, siram air situ. Warta fakishuha walam yang harus syai'un mimma tahtahu. Jadi kalau ada luka udah sembuh, kemudian kulitnya kebuka gitu ya, keangkat, tetapi yang di bawahnya nggak nampak. Kebayang nggak sih ada kulit bengkak tapi bawahnya nggak nampak, ketutupan kulit, maka nggak wajib membasuh apa yang di bawah kulit tersebut. Wayahrumu fathul multahim. Dan kalau ada yang tangan atau kaki misalnya nempel jarinya, multahim nempel, itu haram dibuka, itu haram malah. Kalau memang dia udah nempel, misalnya karena kelainan gitu ya, nggak perlu untuk saya mau mandi junub nih digergaji atau di pisau, nggak perlu, itu haram malah. Clear ya? Lanjut. Wa ma tahta qulfatin minal aqlafi. Dan juga tidak wajib juga membasuh, misalnya dia belum sunat, nggak wajib membasuh apa yang di dalam kulit yang disunat. Jadi kulit yang disunat itu nggak wajib, di dalamnya dibuka dulu, dia enggak belum disunat, misalnya contoh ya, nggak wajib. Ini kok nggak wajib? Justru itu wajib, justru karena itu maktufnya ke yang wajib ya. Jadi kalau dia belum sunat itu dibuka, kemudian dimasukin air ke situ. Kalau dia belum sunat dibuka, dimasukin air. Kenapa? Karena fayajibu ghuslu batiniha, dia wajib dibasuh bagian dalamnya. Kenapa? Karena li'annaha mustahiqatul izal, karena seharusnya dia sebelum balik sudah sunat. Sebelum balik harus sudah sunat. Ini berarti problem buat orang yang belum sunat juga sampai balik. Itu problemnya kalau mandi junub. Oke, lanjut. Tapi kalau mudah, dalam i'anah kalau mudah saja, intaya saru dalika. Tapi kalau nggak mudah, susah, maka nggak. Kalau susah, maka nggak apa-apa. Jadi dimaafkan seperti seolah-olah dia nggak punya air. Kafaki tohurain. Intinya adalah udah dia hilangin aja sunat sebelum balik. Intinya kalau sunat harus sebelum balik. Atau kalau dia udah balik duluan, maka dia harus buka sedikit, kemudian masukin air ke situ. Wallahu a'lam. Lanjut. La batini sya'rin in aqada bi nafsihi wa in kathur. Nah, tapi tidak termasuk juga bagian dalam rambut. Kalau bagian rambut tersebut mengikat dengan sendirinya. Jadi misalnya ada rambut suka saling nempel rambutnya dengan sendirinya, meskipun banyak, kalau nempel, nggak usah. Nah, ini pertanyaan menarik ya, bagaimana kamu alaf baru masuk? Ya, ini coba nanti fikih dakwahnya nanti. Ini mungkin kalau di fikih madzhab Syafi'i nggak kena, ini tetap dia wajib. Ya wajib dia mandi sampai berat. Bilang aja ke dia buka terus mandi gitu, dibasuh. Kayak gitu. Dari fikih dakwah bisa cuma nanti mungkin bisa taklid ke madzhab lain, kalau madzhab lain ada yang tidak mewajibkan sampai seperti itu. Bisa juga. Enggak apa-apa. Kita kadang-kadang taklid ke madzhab lain, karena darurat terus bisa boleh. Dalam hal ini fikih dakwah ya, biar dia nggak lari. Masuk Islam langsung disunat kan mungkin juga nggak masuk Islam ntar. Jelas ya? Menarik. Allah Ustaz. Ya apalagi Ustaz Zahabi kita tahu di pulau apa, panjenengan Ustaz Zahabi di pulau apa, ya nggak? Beli Zahabi, ya nggak? Bener ya? Kita semua tahu ya, pulau tersebut mungkin non-muslimnya tidak sunat. Betul ya, Beli? Gimana Beli? Betul, non-muslim di pulau tersebut nggak sunat ya? Nah, benar. Itu gimana Ustaz sana? Itu mereka lebih paham. Wallahu a'lam. Lanjut. Wala yajibu madmaghatun wastinsyaqun bal yukrahu tarkuhuma. Nah, tapi nggak wajib dalam mandi junub. Apa hukumnya kumur-kumur? Nggak wajib. Apa hukumnya masukkan air ke hidung? Nggak wajib. Tapi kalau nggak kumur-kumur dan nggak masukin air ke hidung, makruh. Tapi nggak dosa dan tetap sah mandi. Lanjut. Bima'in tahurin. Dengan air yang suci, mensucikan, wa marro,
ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العبر خلافا لجمعه. Dan sudah berlalu juga bahwasanya kalau air berubah dengan perubahan yang membahayakan, perubahan yang pengaruh hukum sampai membuat air tersebut nggak tohur lagi, itu nggak sah mandinya. Meskipun walau bima alal udwi, meskipun berubahnya dengan sesuatu yang ada di tubuh, misalnya di tubuhnya ada sabun, disiram air dikit gitu ya, air berubah dengan sabun tadi ya, berarti dia sama aja belum mandi dengan air yang mensucikan. Karena air campur sabun banyak tidak mensucikan. Clear ya? Khilafan dijam'in, berbeda dengan sebagian ulama. Lanjut. Maka di sini penting dalam mandi junub nih, entah kita mandi dulu biasa tanpa sabun ya, baru kemudian mandi pakai sabun. Ini mandi pertama mandi junub seluruh tubuh dulu, basahin tanpa sabun, baru habis itu udah selesai mandi junubnya nih tanpa sabun, baru dia pakai sabun. Atau sebaliknya, dia mandi dulu biasa pakai sabun, terus baru mandi junub tanpa sabun. Tapi nggak bisa mandi junub campur-campur sabun tuh nggak. Itu resiko nggak sah itu. Clear ya? Karena kan airnya di tubuh. Kecuali kalau dia airnya banyak ya. Sabunnya terus hilang, terus ada terpaan air yang ketiga atau yang keempat itu udah nggak ada lagi sabun, itu baru lain cerita. Kalau airnya banyak. Kalau sedikit, repot resiko. Lanjut. ويكفي ظن عمومي أي الماء على البشرة والشعر وإن لم يتقنه Yatayaqqanhu. وإن لم يتيقنه. Oke. Dan cukup dia menduga saja airnya sudah merata ke seluruh kulit dan rambut, meskipun belum yang yakin 100%. Cukup. Kalau yajibu tayaqqunu umumihi, maka nggak wajib yakin air sudah ke seluruh tubuh, nggak wajib yakin. Bal yakfi ghalabatul dhanni fihi kal wudu. Tapi cukup dugaan kuat seperti halnya wudu. Terus. فرع وسنة للغسل الواجب والمندوب. Disunahkan dalam mandi junub, baik mandi junubnya wajib atau mandi junubnya sunnah. Mandi junub sunnah seperti mandi Jumat misalnya. Apa? Tasmiyatun awwalah. Baca basmalah di awalnya. Terus. وإزالة قدر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي. Oke. Begitu juga disunahkan menghilangkan kotoran yang suci seperti mani dan ingus. Wa najisin, juga kotoran yang najis seperti madhi. Maka penting ya diingat bahwa meskipun mani suci, tapi kan mani keluar bisa campur-campur madhi. Ini problemnya, makanya tetap dibersihkan mani itu. Ini ulama yang kemudian, kenapa kok mani kalau kering cukup dikorok saja, tapi kalau basah dibasuh, sampai dalam hadits Aisyah tuh, sampai basah, Nabi bajunya kelihatan basahnya saat sholat setelah mandi junub, karena mani meskipun suci, tapi madhi yang biasanya mencampuri mani saat keluar atau di awal keluarnya, itu kan najis. Jadi tetap ada yang dibasuh. Wa in kafalahu ma ghuslatun wahidah. Meskipun memang kalau satu basuhan sudah menghilangkan najis tadi, udah cukup. Saya contoh ada najis. Oke, di tangan. Kemudian kita mandi, nyiram. Satu terpaan air menghilangkan najis tadi, maka sudah cukup. Nggak perlu 2 kali basuh. Lanjut. وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه. Dan orang yang habis ejakulasi, maka dia disunahkan apa? Buang air kecil dulu sebelum mandi, agar apa? Agar mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam saluran tersebut. Lanjut. فبعد إزالة القدر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا. Setelah sunnah berikutnya setelah dia menghilangkan kotoran tadi, dia kumur, dan dia istinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian wudu. Sempurna, wudunya sempurna. Menurut mazhab Syafi'i, yang disunahkan wudu utuh sampai kaki. Memang betul ada riwayat apa? Wudu kakinya belakangan, betul ya? Kakinya belakangan. Tapi yang lebih dikuatkan dalam mazhab Syafi'i apa? Seluruh wudu berdasarkan riwayat lain. Lanjut. Littibai, mengikuti sunnah Nabi SAW, rawahu Syekhon. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lanjut. ويسن له استصحابه إلى الفوق حتى لو أحدث سن له إعادته.
Oke. Dan disunahkan dia ini untuk tetap menjaga wudunya tadi sampai selesai mandi. Menjaga wudu maksudnya apa? Istishabul wudu maksudnya apa? Sunahkan menjaga wudu sampai akhir mandi. Maksudnya apa? Apa maksudnya disunahkan? Iya betul, artinya tidak hadas kecil. Disunahkan dia, tadi kan betul ya, kalau hadas kecil di tengah-tengah, batalin mandi besar nggak? Enggak kan ya, nggak masalah. Tapi disunahkan dia dijaga tuh hadas kecil. Artinya Pak, disunahkan dia kalau batal tengah-tengah, dia wudhu dulu. Lanjut lagi, kayak gitu. Tapi disunahkan tidak wajib. Hatta lau ahdasa, sunnah lau ya ada tuh. Kalau di tengah-tengah mandi dia apa? Mandi, dia berhadas kecil, kan dia apa? Disunahkan ngulang wudhu tengah-tengah. Jelas ya? Lanjut. وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف. Adapun klaim Imam Al-Mahamili yang mengatakan bahwa hukum yang barusan disebutkan itu khusus mandi wajib yang wajib ya, mandi junub yang wajib bukan yang sunnah, itu lemah. Lanjut. Itu termasuk mandi junub yang sunnah juga disunahkan tadi. Lanjut. والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في روضة. Nah, yang lebih utama adalah dia tidak mengakhirkan. Jadi satu wudhu tadi tidak mengakhirkan membasuh kaki, kan sudah saya sebutkan. Ada riwayat Nabi SAW basuh kakinya saat wudhu belakangan. Ada riwayat, tapi pendapat mazhab Syafi'i lebih afdol enggak gitu. Sebenarnya disebutkan Imam Nawawi dalam Raudhah. Terus wa in tsabata ta'khiru ma fil Bukhari. Meskipun hadis tersebut ada hadisnya riwayat Bukhari. Meskipun. Oke. Terus ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة. kalau dia wudhu, dia misalnya dia nggak wudhu di awal, wudhunya di tengah-tengah. Atau wudhunya setelah mandi, jadi habis mandi baru wudhu. Gimana? Dapat pahala sunnah nggak? Hasalahu aslus sunnah. Dia dapat pahala, pokok pahala dasar kesunahan wudhu saat mandi junub. Lakin nal afdola takdimu. Tapi yang lebih afdol, wudhu dulu baru mandi. Di awal wudhunya. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh hukumnya nggak wudhu. Lanjut. وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الأصغر. Nah, kalau dia junubnya tidak ada unsur hadas kecilnya, gimana junub nggak ada unsur hadas kecil? Susah ya. Tapi mungkin. Gimana contohnya? Misalnya junub tanpa hadas kecil, bisa nggak? Susah sih ya, susah. Perempuan haid mungkin perempuan haid. Gimana? Nah, jadi misalnya bisa nggak keluar, dia keluar mani nggak keluar, tapi nggak keluar madhi, dia keluar mani tanpa keluar madhi contoh. Maka dia tidur duduk sambil gitu misalnya, betul, tidur duduk sambil basah. Ya, tapi dengan syarat nggak keluar madhi. Kalau keluar madhi sama juga. Oke. Kalau berhubungan badan mungkin nggak? Berhubungan seksual mungkin nggak? Cuma junub, cuma hadas besar nggak hadas kecil mungkin nggak? Susah, Sat. Tanpa nyentuh kulit, dengan syarat nggak nyentuh kulit. Jadi nggak ada persentuhan kulit dengan kulit itu bisa. Dan nggak keluar madhi dulu, clear ya. Cara ada tuh ya apa fasilitasnya itu untuk supaya ya you know what. Intinya pokoknya kalau nggak ada persentuhan kulit maka bisa hadas besar doang, nggak hadas kecil. Tapi kan orang bersetubuh rata-rata hadas pasti nyentuh rata-rata. Oke. Kalau bisa nyontohinnya kalau misalnya pakai kain gitu. Mohon maaf kemaluan laki-lakinya dia tutupin kain kemudian terjadi apa yang terjadi maka nggak batal karena nggak ada persentuhan kulit. Nah, kain kalau zaman sekarang dikiaskan ke yang lain ya, yang lebih tipis daripada kain dan lebih sering digunakan. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Alhamdulillah. Ini tidak membuat hadas kecil tapi hadas besar ketika apa? Oke, kalau nggak keluar bisa itu hadas besar nggak? Berhubungan seksual, nggak ada persentuhan kulit, tapi nggak sampai ejakulasi, nggak sampai ada keluar mani. Nah, itu hadas besar nggak dia? Hadas kecil nggak? Hadas besar juga nggak? Hadas besar lah. Kenapa kok hadas besar? Karena hadas besar di antara sebabnya iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Dan ini saya pernah ya. Ini sekedar masuk aja. Ini tempat sunat itu melewati
udah masuk, itu dia auto hadas besar meskipun nggak ada persentuhan kulit. Gitu, clear ya. Tapi kalau ada persentuhan kulit, dan ini penting ya, saya pernah soalnya baca tulisan salah seorang yang diklaim sebagai pakar syariah, tapi dia banyak memiliki kesalahan akidah dan bukan ulama sebenarnya. Demikian, tokoh liberal. Itu dia dengan, saya tidak tahu diralat atau tidak setelah itu, tapi dia mengatakan kalau dia nggak masuk tapi bersentuh alat kelamin dan kelaminnya, itu batal gara-gara iltiqol khitanani. Dia selalu dikira iltiqol khitanan tuh nyentuh gitu, enggak. Itu khitanan harus masuk. Kalau nyentuh doang enggak ada sebesar. Tapi ya namanya dia sering menuduh orang lain sebagai tekstualis, tapi sendirinya dia karena nggak baca kitab, liberalis nggak baca kitab, ya udah. Jadi zohiri yang malu-maluin. Nasallallahu alaihi. Tapi sering menuduh ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh yang rajin baca kitab sebagai tekstualis, sebagai orang yang tidak progresif dan semisalnya. Nasallallahu alaihi. Ini pentingnya kita untuk dalam hadis itu nggak asal, waduh, pahamin hadis begitu aja, enggak. Ya, kita perhatikan bagaimana pemahaman generasi as-salafus shalih, pemahaman para ulama yang berjalan dengan sesuai jalan as-sahabat, tabi'in. Jadi nggak cukup. Oke. Jadi kalau dia hadas kecil aja, hadas besar aja nggak hadas kecil, maka niat wudunya apa? Niat sunnah mandi. Tapi kalau dia hadas kecil juga, maka boleh dia niat juga menghilangkan hadas kecil. Khurujan min khilafi mujibihi. Agar kita keluar dari perbedaan pendapat, orang yang mengatakan harus juga tetap menghilangkan hadas kecil. Biar ada milin diroj, al-qail biar milin diroj. Yaitu yang mengatakan hadas besar hilang, hadas kecil belum tentu hilang. Ada ulama mengatakan demikian. Dan ini pendapat lemah yang madzhab Syafi'i, hadas besar hilang, hadas kecil otomatis hilang juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini bahas kita. Soalnya kita lanjut di pekan depan. Oke, kita lihat ada pertanyaan enggak? Pada saat nifas malam hari kering tidak keluar. Nah, supaya keluar lagi. Entah sih baca dulu. Apakah ada sholat malam harinya diwajibkan sholat maghrib Indonesia? Enggak. Nifas tuh berturut-turut Mas Kafi. Haid juga sama, berturut-turut harinya. Jadi kalau ada satu masa nggak keluar terus keluar lagi, berarti yang tadi belum keluar itu lagi stop aja darahnya, tapi sebenarnya masih nifas. Wallahu a'lam bishawab. Berarti jika dia Jelas Mas Kafi ya? berarti ketika dia sholat berarti dosa ya, Ustaz? Kalau yang nggak tahu dimaafkan. Kalau dia tahu baru. Dan dia kira-kira juga ini masih sedikit nggak harinya. Kalau nifas bisa dikira-kira. Tapi kalau dia nggak tahu, dia ngira-ngira udah suci ternyata enggak, ya dia dimaafkan. Gitu ya, clear ya? Baik. Sampai sini saya teman-teman sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan ampunan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekian dari hati teman-teman sekalian dan semangat untuk terus menuntut ilmu sama-sama.